Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya tiada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada sesuatu yang sebelumnya tiada. Allah mengadakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Kita ini di tempat yang baru dan banyak penampakan kayak patung-patung gitu ya. Maka kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tempat yang baru kita dianjurkan untuk membaca doa. Jadi nanti Ustadz akan membaca, silahkan ditirukan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Yang punya balita ditiupkan di tangan, diusapkan di bagian yang mungkin untuk diusapkan. Baik, Iwan rahimakumullah. Alhamdulillah, ternyata tidak terasa kita sudah memasuki part yang ke-49. Berarti sudah 4 tahun yang lalu agenda ini dicanangkan. Kami belajar untuk menetapi sesuatu sehingga tidak banyak program-program yang kami lakukan, hanya berusaha menetapi yang sedikit, namun berusaha untuk komitmen. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmizi dengan sanad sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutikun, fa innallaha la yamilu hatta tamalu, fa inna ahabbal a'mal indallah adwamuhu wa in qalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, khudhu minal a'mali ma tutikun." Beramallah, ambillah sebuah amal yang tidak memberatkan dirimu. Tidak usah banyak, cukup ambil amal-amal yang mungkin bisa kita kerjakan. Fa innallaha la yamilu hatta tamalu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan mencatat setiap kebaikan yang kalian tunaikan, hatta tamalu, ya, sampai terkadang kalian sendiri yang bosan untuk mengerjakannya. Fa inna ahabbal a'mal indallahi adwamuhu wa in qalla.
Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sifatnya sedikit tapi terus-menerus dikerjakan. Makanya kalau lihat FUP itu bawanya istiqomah itu indah. Kami tidak ada gempa bumi di pinggir jalan bawa kardus, tidak. Ya. Ada bulan puasa takjil on the road, kami tidak. Kenapa? Kami khawatir kami tidak mampu karena banyak yang ingin kami kerjakan, justru semuanya tidak maksimal. Ya. Maka kami berusaha mengambil yang dimampui saja, dan alhamdulillah ya sudah 4 tahun program ini sudah kita jalankan. Tidak usah menjadi manusia-manusia yang ya, banyak program tapi tidak berjalan. Tapi maksimalkan program yang ada, evaluasi yang telah terjadi, kemudian perbaiki yang perlu diluruskan. Ikhwani rahimakumullah, makanya wajar ketika kami disebut dengan fikih untuk pemula, tapi justru bukan fikih yang kami ajarkan, tapi justru adab terlebih dahulu. Insya Allah ya, nanti kalau kitab Tazkiyatun Nufus di Gen 2 ini sudah selesai, targetnya 1,5 tahun itu selesai, baru nanti kita membahas buku fikih namanya Ghoyatul Muna Syarhu Safinatin Najah. Baru kita belajar fikih setelah 7 tahun belajar adab, ya. Karena al ilmu bila adabin, ya, kanari bila hatobin, ya. Ilmu yang tidak dibarengi dengan adab itu seperti api yang tidak ada lagi hatobnya. Hatob itu kayunya, sehingga apa yang terjadi? Mudah padam. Sehingga apa yang terjadi? Mudah futur. Sehingga apa yang terjadi? Orang tersebut sulit untuk menerima perbedaan, ya. Jadi orang ini kadang baru belajar katanya hijrah, langsung bahas fikih ikhtilaf. Nah, nanti jadi generasi cangkem elek. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya. Padahal diberi istidlal tidak paham. Nah, makanya kalau semalam saya ada WA dari ibu-ibu itu, Ustadz apa hukum makan ini? Saya jawab boleh, karena hukum asal dari makanan adalah boleh. Ya, ini dikirimi apa itu sedekah 7 hari atau 40 hari. Selama kita yakin itu halal, tidak dari sesuatu yang haram, maka al aslu fil asya al ibahah, ya. Maka kemudian tapi di sini mengatakan haram Ustadz, lebih baik dikasihkan kucing. Saya bilang, maka saya jawab, ibu kalau belajar dengan guru, kalau guru ibu ngomong seperti itu, tidak usah tanya dengan saya. Kalau ibu tanya dengan saya, tidak usah mencari perbandingan. Karena kalau kita belajar mencari perbandingan, fikih itu sangat luas, ya. Jadi kalau ilmu itu tidak dibarengi dengan adab, yang terjadi orang ini mudah futur. Dilihat saja, nanti baru jalan 2 tahun, kalau nggak ribut dengan orang tuanya, ribut dengan keluarganya. Kalau nggak ribut dengan keluarganya, diusir dari tetangganya. Kemudian jargonnya inilah sunnah Rasulullah. Nggak kayak gitu. Kalau kita dibenci karena ilmu, karena iman, itu disebut anugerah. Tapi kalau kita dibenci, diasingkan karena akhlak, itu disebut musibah. Jadi dilihat, kadang kita itu tergesa-gesa kemudian mengatakan ini sunatullah. Enggak, kita yang salah, ya. Makanya Rasulullah pernah berpesan, balighu hadisu anni walau ayatan wa balighu nas biqadri uqulihim. Sampaikan dariku meski hanya 1 ayat, dan sampaikan kepada manusia berdasarkan kadar akal kefahaman mereka. Nah, begitulah. Jadi kalau kita punya ilmu,
tidak dibarengi dengan adab seperti api tidak memiliki hatop ya. Dan sebaliknya wa adabun bila ilmin ya karuhin bila jasadin. Ya, atau sebaliknya ketika seseorang itu punya ilmu tapi tidak memiliki adab seperti ruh yang tidak memiliki jasad. Kayak apa itu berarti? Orang yang disebut dengan mati penasaran gitu ya. Seperti hantu, ruh tapi tidak ada jasad. Nah makanya hewan rahimakumullah, alhamdulillah kita di komunitas fikih untuk pemula yang saat ini member aktif kajian pekanan jumlahnya 147 orang ya. Kalau di broadcast penerima sudah hampir 3.000 orang ya. Jadi ini alhamdulillah ya. Ternyata di tahun depan 2023 ya kita berumur ya sudah cukup dewasa ya, kurang lebih 8 tahun ya, karena komunitas ini kita bentuk tanggal 25 Mei tahun 2015. Nah, nanti mungkin kita pikirkan ya di bulan Mei besok ada agenda apa untuk ya semacam milad seperti itu ya, agar kita tahu bahwa kita sudah 8 tahun fikih untuk pemula ini. Bukan waktu yang pendek ya, tapi itu semua kalau dijalani insya Allah ya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah ya, karena memang tadi mulainya kita terlambat ya, saya kira tidak terlalu panjang karena untuk tausiah silahkan datang di hari Senin, Selasa dan Jumat ya, di Masjid Nurul Huda di belakang rumah kami. Di situ silahkan siapa yang sempat untuk datang, atau yang akhwat di Masjid Airan Raya hari Sabtu. Nah, jadi itu silahkan datang karena kita tidak sedang kajian. Ini momen untuk kita bahagia, mandi bareng, nyicip air laut masih asin ya, dan seterusnya. Jadi tidak perlu kami panjang lebarkan, berarti sama dengan luas. Yang penting kita berharap setiap jerih payah yang telah ditunaikan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai bentuk kebaikan. Kemudian wabil khusus Ustadz ucapkan terima kasih kepada Ustadz Eko dan kru dari Muhammad Nasir yang telah sudi menghadiri undangan kami di sini. Nanti kita akan ada beberapa lomba yang sudah disortir oleh tim. Insya Allah tidak berat, yang penting happy. Tidak melanjutkan ayat, tenang saja ya. Istamir hadil ayat enggak ya, ruwet ya di rumah, ngapal disuruh ngapal katanya bahagia ya, malah yang ada menderita ya. Makanya nanti pokoknya wayang makan minum es buah seperti itu, enggak ada hafalan itu hafalan biar Ustadz Eko dan tim ya, kalau kami ini enggak mudeng gitu ya. Jadi barakallahu fikum, Ustadz cukupkan, selamat berbahagia. Dan untuk tim FUP Ustadz ucapkan jazakumullah khairan. Ustadz memang galak tapi insya Allah hatinya lembut ya. Ya diajak bahagia saja susah, apalagi diajak susah, tanda seru sama tanda tanya kan, maksudnya heran gitu ya. Ajib. Nah, alhamdulillah setelah itu ya sampai 100. Memang kadang perlu dicubit ya. Alasan macam-macam ya. Kemarin istrinya sakit, nggak pantas kalau sakit lagi, akhirnya tetangganya ninggal, ternyata sudah ninggal seminggu yang lalu. Mau izin sakit sendiri, kemarin main futsal ya. Mau ngomong kucingnya melahirkan, lah nggak punya kucing ya, akhirnya berangkat juga, nggak apa-apa. Memang kebaikan itu kadang dimulai harus dengan terpaksa ya, sampai kemudian kita merasa dipilih oleh Allah untuk diberikan kemudahan.